Pengertian kejenuhan dalam belajar menurut Robert dalam Muhyiddin Syah 2012, kejenuhan belajar ialah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Kejenuhan belajar atau learning plateau merupakan suatu kondisi mental siswa dalam rentang waktu tertentu yang merasa malas, bosan, lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Faktor penyebab dan cara mengatasi terjadinya kejenuhan dalam belajar. Menurut Hakim 2002, faktor kejenuhan belajar dapat disebabkan karena 1. Kesibukan monoton, 2. Terlalu lama belajar tanpa atau kurang istirahat, dan 3. Belajar secara rutin tanpa variasi, 4. Lingkungan belajar yang buruk, 5. Suasana belajar yang tidak berubah-ubah, 6. Kegagalan beruntun, 7. Kurangnya penghargaan, 8. Ketegangan berkepanjangan, 9. Perilaku buruk, dan 10. Lemah minat terhadap mata pelajaran. Kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa disebabkan karena siswa kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi. Apa sih teman-teman? Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, konsolidasi adalah proses penguatan dan penyimpanan informasi baru dalam memori jangka panjang. Nah, proses konsolidasi membutuhkan waktu dan juga energi, teman-teman. Jika siswa terlalu banyak belajar dalam waktu singkat, maka proses konsolidasi akan terganggu. Nah, kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi adalah dua faktor yang saling berkaitan dalam menyebabkan kejenuhan belajar pada siswa. Nah, ketika siswa kehilangan motivasi, maka mereka akan cenderung untuk belajar dengan setengah hati. Akibatnya, proses konsolidasi akan terganggu dan siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami dan mengingat materi yang telah dipelajari. Baik teman-teman, selain kejenuhan belajar tadi disebabkan kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi, nah kejenuhan belajar juga bisa disebabkan karena bosan dan keletihan. Menurut Cross, dalam bukunya The Psychology of Learning, dalam buku Muhyiddin Syah 2012-182, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Apa saja teman-teman? Yang pertama ada keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental siswa. Keletihan indera dan fisik dalam hal ini mata dan juga telinga. Nah, umumnya dapat dihilangkan lebih mudah dengan istirahat atau memakan makanan yang bergizi. Teman-teman, kalau tadi sudah dipaparkan mengenai keletihan indera dan juga fisik, selanjutnya ada keletihan mental. Nah, keletihan mental ini merupakan faktor utama nih, teman-teman, munculnya kejenuhan belajar. Oke, di sini akan saya paparkan 4 keletihan mental pada siswa yang menyebabkan kejenuhan belajar. Poin A, kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Nah, secara fisik, keletihan mental itu salah satunya dapat menyebabkan sakit kepala, teman-teman. Ada yang pernah merasakan? Nah, ketika siswa menyadari bahwa keletihan mental dapat menimbulkan dampak negatif tersebut, mereka akan merasa cemas. Nah, kecemasan ini dapat semakin memperburuk kondisi keletihan mental, sehingga membuat siswa semakin sulit untuk berkonsentrasi dan belajar. Poin B, yaitu kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi. Nah, kecemasan ini akan semakin meningkat, teman-teman, jika siswa merasa bosan mempelajari bidang studi tersebut. Hal ini karena siswa akan merasa bahwa usaha yang mereka lakukan tidak akan membuahkan hasil. Baik teman-teman, poin C yaitu karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Nah, situasi kompetitif yang ketat dapat menimbulkan tekanan pada siswa. Nah, tekanan ini akan semakin meningkat jika situasi kompetitif tersebut menuntut lebih banyak kinerja intelektual yang berat. Hal ini karena siswa akan merasa bahwa mereka harus belajar lebih keras untuk bersaing dengan siswa lain dan memenuhi harapan orang lain. Misalnya harapan orang tua. Teman-teman, poin D terakhir yaitu konsep kinerja akademik yang optimum dapat membuat siswa merasa tertekan.
Nah, hal ini karena siswa akan merasa bahwa mereka harus selalu mencapai kinerja yang optimal. Nah, tekanan ini akan semakin meningkat jika siswa menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Hal ini karena siswa akan merasa bahwa mereka harus selalu memenuhi standar yang mereka buat sendiri. Selanjutnya, pengertian transfer dalam belajar. Dalam buku Psikologi Pendidikan, Purwanto Ngalim 1990-108, transfer belajar adalah apabila seseorang mampu menerapkan sebagian atau semua kecakapan-kecakapan yang telah dipelajarinya dalam situasi lain yang tertentu. Sedangkan menurut Roberts dalam Syah 2012-159, transfer belajar adalah pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar dapat diatasi dengan yang pertama melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Yang kedua, perubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat pelengkap belajar sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata atau tidak menyerang atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Yang keenam, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Ragam transfer dalam belajar, menurut Gagne dalam Syah 2012-60, transfer belajar dapat digolongkan kepada 4 kategori, yaitu 1. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut melalui situasi lainnya. Yang kedua, transfer negatif buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang ketiga, transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang keempat, transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, keterampilan yang saja. Kesimpulan, kejenuhan adalah tentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Siswa merasa malas, lesu, tidak bersemangat, dan tidak bergairah melakukan aktivitas belajar. Penyebab kejenuhan yaitu kesibukan menonton, terlalu lama belajar sama, suasana belajar tidak berubah-ubah, beruntun, dan lemah minat. Adapun cara mengatasinya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, jam-jam dan hari-hari belajar, penataan kembali lingkungan belajar siswa, dan memberikan motivasi. Transfer belajar merupakan pemilihan situasi lainnya. Adapun transfer belajar aktivitas positif, negatif, vertikal, dan transfer lateral.